KKP lepas ekspor perdana udang bersertifikat bebas cesium ke Amerika Serikat. Setahun Kabinet Merah Putih, KKP torehkan beragam capaian. KKP terima penghargaan ANRI atas penyelamatan arsip bernilai sejarah. ICAI 2025, KKP siap jadikan aquaculture game changer ekonomi biru Indonesia. Puncak acara dan peringatan Harkanas 2025. Capacity building pengurus Kopdexkel untuk sukseskan program Kampung Nelayan Merah Putih. KKP raih penghargaan terbaik kedua AMH 2025 untuk kampanye swasembada garam nasional. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Febrina Kartika dan rekan saya Fikri Akbar kembali hadir menemani Anda dalam program KKP News edisi bulan November. Bulan November selalu istimewa ya Feb. Karena di setiap tanggal 21 November, kita memperingati Hari Ikan Nasional atau Harkanas. Momen untuk mengingatkan betapa besar potensi dan manfaat ikan sebagai salah satu sumber protein bagi kita semua. Dari Galeri Benda Muatan Kapal Tenggelam, kita akan ulas fakta di balik Hari Ikan Nasional bersama rangkaian berita di bulan November ini sesaat lagi. Kita masuk berita pertama sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas ekspor udang bersertifikat bebas cesium 137 ke Amerika Serikat. Ekspor ini merupakan ekspor perdana pasca kasus kontaminasi cesium pada produk udang. Berikut informasi selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melepas pengiriman produk udang yang bersertifikasi bebas kontaminasi cesium 137 di Terminal Kontainer Pelabuhan Tanjung Priuk pada akhir Oktober lalu dengan tujuan Pelabuhan New York. Pengiriman ini merupakan ekspor perdana setelah KKP diakui sebagai certifying entity untuk ekspor produk udang Indonesia ke Amerika Serikat pasca kasus kontaminasi cesium pada produk udang. Kita sangat optimis bahwa udang kita masih bisa memenuhi pasar Amerika karena Amerika pun demand-nya masih meminta udang dari Indonesia. Dia punya cita rasa yang lain dari udang yang diproduksi oleh negara lain ya. Dengan adanya pengakuan sebagai certifying ini, KKP menjadi satu-satunya instansi yang menerbitkan sertifikat mutu bebas dari cemaran cesium 137 pada produk udang. KKP melalui Badan Mutu telah menyiapkan skema dan tata laksana sertifikasi bebas cesium 137 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat. Pada proses sertifikasi, KKP berkolaborasi dengan Otoritas Nuklir Indonesia, yaitu Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kami di Badan Mutu KKP sebagai certifying entity yang sudah ditetapkan akan berkomitmen penuh untuk melakukan pengendalian pengawasan, khusus yang sekarang ini adalah hanya produk udang dan hanya dari Jawa dan Lampung yang diwajibkan ya. Dan seluruh unit pengolahan ikan sudah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan ya. Seluruh tata laksana sertifikasi bebas cesium 137 ini telah sesuai dengan ketentuan internasional, scientific base, dan evidence base, baik terkait dengan standar mutu dan keamanan hasil perikanan maupun proteksi dan keselamatan radiasi. Hal ini menandai bahwa Indonesia berkomitmen untuk memastikan keamanan produk perikanan di setiap rantai produksi, sehingga produk yang dihasilkan bermutu dan aman bagi konsumen. Berita selanjutnya sahabat Bahari. Sektor kelautan dan perikanan menorehkan beragam capaian di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Di antaranya, KKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 6,79 triliun rupiah dari praktik ilegal hingga menambah 1 juta hektar luasan kawasan konservasi laut. Kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor andalan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menorehkan sejumlah capaian. Salah satunya di bidang pengawasan sumber daya kelautan perikanan menunjukkan kinerja impresif. KKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang jumlahnya fantastis mencapai 6,79 triliun dari aktivitas penangkapan lebih dari 300 unit kapal ilegal, penertiban ratusan rumpun ilegal, menggagalkan penyelundupan sekitar 8 juta benih-benih lobster,
hingga penindakan terhadap puluhan kasus pemanfaatan ruang laut tak sesuai aturan. Di sisi lain, KKP berhasil menambah luasan kawasan konservasi laut nasional hingga 1 juta hektar, sehingga total luasan kawasan konservasi laut Indonesia hingga Oktober 2025 mencapai 30 juta hektar. Perluasan kawasan konservasi meliputi wilayah Seram bagian timur, Buru Selatan, Buru, Teonila Serua di Maluku, Aceh Selatan, Aceh Timur, dan DKI Jakarta. Perluasan kawasan konservasi untuk memperkuat perlindungan terhadap ekosistem penting, seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang berperan dasar dalam menjaga keanekaragaman hayati laut, ketahanan pesisir, serta keberlanjutan stok ikan. Sementara itu, implementasi program prioritas juga menunjukkan progres signifikan. Program Kampung Nelayan Merah Putih yang menyasar 65 wilayah pesisir Indonesia telah memasuki lebih dari 50% tahapan pembangunan. Seiring berjalannya pembangunan, KKP juga membekali masyarakat nelayan dan pengelola koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, keahlian manajemen usaha, dan literasi keuangan. Langkah ini untuk memastikan optimalisasi pengelolaan sarana-prasarana yang telah dibangun untuk mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. KKP menargetkan pembangunan sarana-prasarana perikanan di lokasi KNNP selesai pada akhir tahun 2025. Selamat morning, bukan morning di laut tapi di KKP. Morning Sea. Suasana casual dan santai di pagi hari, diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator, seru dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Beralih ke berita selanjutnya sahabat Bahari, beberapa waktu lalu KKP baru saja menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia atas penyelamatan arsip bernilai sejarah. Arsip ini bukan arsip biasa, melainkan bentuk tanggung jawab KKP dalam mencatat babak-babak penting diplomasi dan penegakan hukum di Laut Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia atas upayanya menyelamatkan arsip statis bernilai sejarah. Penghargaan ini diumumkan dalam rapat koordinasi penyelamatan arsip Kabinet Indonesia Maju dan Arsip Kemaritiman 2025 di Jakarta, Kamis 30 Oktober 2025, dan menempatkan KKP sebagai salah satu lembaga yang paling serius menjaga jejak perjalanan sektor kelautan Indonesia. Sekretaris Jenderal KKP Komjen Pol Rudi Herianto Adinugroho menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan, tetapi penanda komitmen. Ia menyebut arsip merupakan rekam jejak perjuangan dan kebijakan bangsa, bukan kumpulan dokumen yang disimpan begitu saja. Menurutnya, penyerahan arsip penting ini menjadi salah satu cara untuk memastikan sejarah kelautan Indonesia tetap hidup dan bisa dibaca oleh generasi berikutnya. Arsip yang diserahkan KKP memuat beragam dokumen bernilai tinggi, diantaranya penyidikan tindak pidana perikanan, perjalanan Satuan Tugas 115 dalam memberantas illegal fishing, keputusan menteri, laporan tahunan, serta rangkaian foto dan catatan operasi penenggelaman kapal sejak 2004 hingga 2020. Koleksi ini bukan hanya kaya, tetapi merekam babak-babak penting diplomasi dan penegakan hukum di Laut Indonesia. Kepala ANRI, Mego Pinandito menyampaikan apresiasi secara khusus dari 86 lembaga negara yang sudah menyerahkan arsip statis sepanjang periode Kabinet Indonesia Maju. KKP menonjol sebagai instansi dengan salah satu koleksi paling lengkap di bidang kemaritiman. Ia menilai kesadaran KKP dalam menyelamatkan arsip mencerminkan pemahaman mendalam tentang pentingnya memori kolektif bangsa yang kelak menjadi fondasi pengetahuan dan rujukan kebijakan publik. Menurut Mego, penyelamatan arsip bukan sekedar kewajiban undang-undang, melainkan bentuk tanggung jawab institusional untuk meninggalkan warisan intelektual yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penghargaan ini, KKP menegaskan kembali arahan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat tata kelola kearsipan di seluruh lini kerja. Setiap kebijakan, program, hingga operasi penegakan hukum akan terus didokumentasikan secara autentik dan transparan, memastikan perjalanan sektor kelautan dan perikanan tetap tercatat dan terjaga bagi generasi mendatang. Sahabat Bahari, masyarakat aquaculture Indonesia kembali menggelar konferensi aquaculture terbesar di Indonesia, yaitu International Conference of Aquaculture Indonesia di Surabaya.
Acara tersebut dibuka resmi oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Apa saja pesan yang disampaikan di ICAI 2025? Mari kita simak liputan selengkapnya. Penyelenggaraan International Conference of Aquaculture Indonesia yang ke-11 di Surabaya mengusung tema Resilient and Sustainable Aquaculture. Tema ini menekankan pentingnya inovasi dalam budidaya perikanan yang tangguh, berkelanjutan, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2010, ICAI telah berkembang menjadi salah satu konferensi aquakultur paling bergengsi di Asia Pasifik. Setiap tahun, lebih dari 250 peserta dari berbagai negara hadir, mulai dari akademisi, peneliti, pelaku industri, hingga investor. Forum ini terus menjadi ajang penting untuk memperkuat kolaborasi nasional dan internasional dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan budidaya perikanan. Menurut Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdriawan Asyaf, ICAI 2025 menjadi momentum penting untuk mempersatukan hasil riset, inovasi, dan kebutuhan pasar. Sehingga sektor aquakultur mampu menjadi game changer atau pilar utama ekonomi biru Indonesia yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Tightening collaboration, integration, coordination, and also to enhance and establish our network within a global community. This is not just Indonesia only, but also the countries who live people in the rural area and the coastal area should be increase their prosperity. Waman Didit menegaskan bahwa ICAI 2025 memiliki peran strategis dalam memperkuat kebijakan, kontrol, dan pengawasan sektor budidaya. Hasil-hasil riset dan diskusi ilmiah di forum ini menjadi dasar penting untuk kebijakan berbasis sains, termasuk peningkatan standar produksi, keamanan pangan, dan sertifikasi produk perikanan. Berbagai inovasi alat dan sistem budidaya terbaru juga dipamerkan dalam exhibition. Melalui forum ini, diharapkan Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pusat aquakultur berkelanjutan di Asia Pasifik. ICAI juga mendukung agenda ekonomi biru serta visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Selamat Hari Ikan Nasional! Sahabat Bahari, hari ini udah makan ikan belum? Nah, ngomong-ngomong soal Hari Ikan Nasional atau Harkanas, kita perlu tahu nih kalau 57% protein hewani masyarakat Indonesia berasal dari ikan, di mana ikan kaya akan omega 3, DHA, dan EPA. Tak heran kan kalau peringatan Hari Ikan Nasional selalu menjadi momen untuk mengedukasi masyarakat mengenai gizi ikan. Di tahun ini, KKP mengusung tema Protein Ikan untuk Generasi Emas 2045. Pengen tahu keseruan puncak peringatan Harkanas di Car Free Day Jakarta? Yuk simak liputan berikut ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan merayakan puncak peringatan Hari Ikan Nasional atau Harkanas di kawasan Car Free Day Sarinah, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempromosikan beragam produk perikanan kepada masyarakat termasuk anak-anak sekolah melalui pembagian paket ikan segar serta 1000 porsi udang saus padang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa ikan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kebutuhan terhadap produk perikanan juga akan terus meningkat hingga tahun-tahun mendatang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menambahkan komitmen KKP dalam meningkatkan kualitas produksi perikanan nasional. Tidak hanya jumlah produksi yang ditingkatkan, namun juga kualitasnya sehingga produk perikanan sampai ke tangan masyarakat dengan teruji mutunya. Setiap tahun, produksi perikanan nasional bisa mencapai 23 hingga 24 juta ton per tahun termasuk komoditas rumput laut. Pemilihan lokasi puncak peringatan Harkanas di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat pada hari Minggu, 23 November 2025 dilakukan di tengah penyelenggaraan Car Free Day guna mengajak publik turut serta untuk mengonsumsi ikan. Peringatan Harkanas ini juga menjadi momentum agar masyarakat semakin dekat dan terus bangga mengonsumsi ikan. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Sahabat Bahari, melalui program Blue Food serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis, KKP terus mendorong menu ikan bisa diutamakan, agar protein ikan makin dekat dalam kehidupan sehari-hari.
Di lapangan, semangat itu juga diwujudkan melalui capacity building bagi pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan unit usaha perikanan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut berita selengkapnya. Sebanyak 130 pengurus Kopdeskel mengikuti kegiatan capacity building untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola unit usaha di 65 Kampung Nelayan Merah Putih. Mereka dibekali pengetahuan manajerial, strategi pengembangan usaha, hingga penguatan tata kelola keuangan koperasi. Pembangunan 65 lokasi KNMP saat ini telah mencapai lebih dari 30%. Program ini mencakup 3 tahapan utama, yaitu pembangunan konstruksi, penyediaan sarana rantai dingin, dan pemenuhan sarana penangkapan ikan. Melalui anggaran sekitar 1,34 triliun rupiah, KKP membangun berbagai fasilitas produksi, di antaranya tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, docking kapal, SPBUN, pabrik es, cold storage, hingga balai pelatihan. Membangun Kampung Nelayan Merah Putih sebetulnya itu salah satu aja dari seluruh tugas yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan kepemimpinan di Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi beliau sebetulnya paling concern soal pangan, swasembada pangan. Dan swasembada pangan itu domainnya kan ada di Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan. Kan begitu ya. Jadi kalau kita bicara pangan kan selalu karbohidrat, lemak, kemudian protein. Nah, jadi kita berkontribusi yang cukup signifikan di protein karena kita negara kelautan. Jadi Bapak Presiden ingin ini adalah masyarakat produktif yang betul-betul harus bangkit, yang mereka bisa sejahtera. Mereka sejahtera ketika produktivitasnya meningkat, itu kuncinya sebetulnya. Jadi kemudian khusus di sektor kelautan dan perikanan, khususnya nelayan begitu yang mereka tinggal di pesisir dengan lautan yang luas, ya mereka harus menjadi masyarakat produktif. Caranya adalah salah satunya itu intervensi pembangunan kampung nelayan. KKP juga menargetkan 100 lokasi KNMP rampung pada tahun 2025 dan mempersiapkan 1.000 lokasi di tahun berikutnya yang terus berjalan. Fikri, ada kabar gembira nih. Apa itu, Feb? Kementerian Kelautan dan Perikanan baru saja meraih penghargaan dalam Anugerah Media Humas 2025, yaitu terbaik kedua pada kategori kampanye komunikasi publik. Penghargaan ini diraih melalui program kampanye komunikasi publik swasembada garam nasional. Wah, keren ya. Yuk kita simak informasi berikut ini. Dalam ajang Anugerah Media Humas 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih terbaik kedua pada kategori kampanye komunikasi publik untuk kelompok kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD. Penghargaan ini menegaskan komitmen KKP dalam mengembangkan komunikasi publik yang strategis, khususnya melalui kampanye swasembada garam nasional yang dinilai efektif dalam menyampaikan pesan kebijakan kepada masyarakat. Kategori ini adalah dapur dari humas pemerintah, karena menilai mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi. Komunikasi publik bukan sekedar tugas pelengkap dari birokrasi, tapi menjadi bagian penting dari denyut nadi pembangunan nasional. Ini merupakan momen malam ini untuk menegaskan kembali makna dari profesi humas sebagai jembatan antara negara dengan rakyat. Posisi KKP berada di atas sejumlah instansi dan perusahaan lain dengan menempati urutan kedua setelah Kementerian Ketenagakerjaan serta unggul dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berada di posisi ketiga. Kampanye komunikasi publik swasembada garam nasional merupakan upaya KKP untuk meningkatkan pemahaman publik terkait pentingnya kemandirian garam nasional. Program kampanye ini menjangkau media massa, media sosial, hingga kegiatan dialog interaktif di wilayah pesisir. Kampanye ini dianggap berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong narasi positif terkait pengembangan industri garam.
Pada tahun 2025, KKP menempatkan program swasembada garam sebagai bagian dari prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan biru Indonesia. Penghargaan ini menegaskan bahwa KKP mampu mengelola komunikasi publik secara strategis dan efektif, khususnya dalam menyampaikan kebijakan swasembada garam. Capaian tersebut sekaligus memperkuat rekam jejak positif KKP dalam pengelolaan informasi publik, serta meneguhkan peran Humas sebagai ujung tombak komunikasi kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Program kampanye ini diharapkan terus mendorong penguatan produksi garam, meningkatkan keterlibatan petambak, dan meningkatkan pemahaman publik terhadap isu strategis industri garam nasional. Ada sebuah cerita tentang mereka yang menggantungkan hidup pada embun laut dan angin malam. Jala yang menjalar di antara cakrawala biru dalam tarian yang tak pernah padam dengan pelukan alam. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, menerobos ketidakpercayaan untuk menembus kemajuan. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga. Tak henti mengasah kreativitas, bersatu menciptakan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan, suarakan harapan dalam semangat kebersamaan, bergerak menuju kesejahteraan. Semua terekam di Neptune TV. Sahabat Bahari, beragam informasi tadi menunjukkan bagaimana sektor kelautan dan perikanan terus mengalami penguatan, mulai dari ekspor perikanan, pengembangan aquacultur, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir. Dan bertepatan dengan peringatan Hari Ikan Nasional, kita juga kembali diingatkan bahwa ikan adalah sumber protein utama bangsa, khususnya dalam ketahanan pangan nasional. Serangkaian informasi tadi menutup KKP News edisi bulan November ini. Saksikan terus tayangan edukatif Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, video, dan layanan YouTube channel kami. Saya Febrina Kartika. Dan saya Fikri Akbar bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.